Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, pagi ini kita dapat melaksanakan perkuliahan seperti biasa setiap hari Kamis pagi atau siang ya. Insyaallah saya berikan tugas-tugas terkait perkuliahan kita. Kita hari ini memasuki pertemuan yang ke-5 sebenarnya ya, tetapi dalam hal ini kita mengikuti RPS itu melihat pada panduan pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang toharoh ya. Kita lihat dulu RPS kita pada hari ini. Baik, kita sekarang masuk kepada mata kuliah tentang konsep toharoh ya. Ada 4 yang perlu saudara sekalian ketahui dari toharoh ini, terutama apa definisinya ya. Ada hadas, ada najis, kemudian ada landasan hukumnya ya, kemudian lagi ada sarana toharoh, ada rukun dan syarat sah, jenis dan cara mensucikan hadas dan najis. Perlu diketahui toharoh itu adalah artinya bersuci ya, bersuci dari hadas dan najis. At-tahuru satrul iman. Toharoh adalah salah satu, at-tahuru satrul iman. Toharoh adalah salah satu bagian dari iman. Adalah syarat dari keimanan, seperti itu. Syarat toharoh bermacam-macam ya. Ada air, ada debu, ada tanah, ada kayu, ada batu dan lain sebagainya. Ya, rukun dan syarat sah toharoh adalah pertama adalah dia muslim, kemudian mumayyiz, kemudian baligh ya, berakal dan mengetahui tata-tata caranya. Kemudian kita bedakan di sini ada hadas dan juga ada najis ya. Ada hadas dan juga ada hadas dan juga ada najis. Apa beda antara hadas dan najis? Ya, siapa yang terkena hadas dan apa saja sumber najis? Perlu kita pahami bahwa hadas adalah badan kita, kondisi badan kita ya. Apa penyebab hadas? Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah badan kita karena terkena najis. Najis ini ada 3, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, dan ada najis mughalazah. Apa itu mukhaffafah? Itu adalah najis yang ringan, seperti contoh ya, mohon maaf, air seni ya, air seni bayi, bayi laki-laki dan bayi perempuan yang khususnya sebelum umur 6 bulan. Itu mukhaffafah. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup dipercikkan atau dibersihkan bagian yang terkena najis. Apakah itu bagian badan kita ataupun bagian pakaian kita. Kemudian najis mutawassithah, ini najis yang tingkatannya sedang, seperti mohon maaf ya, air seni orang dewasa. Kemudian lagi ada kotoran ayam, kotoran kambing dan lain-lainnya, dan itu harus dibersihkan dengan air sampai bekas, bau, kemudian ciri-ciri najis itu sendiri hilang. Kemudian satu lagi adalah najis mughalazah, artinya najis berat. Dalam hal ini terkena jilatan atau kita menyentuh ya bagian dari tubuh anjing atau babi. Sekalipun misal kita tidak menyadari ya, kita jalan-jalan ke pasar, kemudian kita lewat di bagian pembelian daging, kemudian terkena kita cipratannya ketika orang memotong daging, itu kita terkena najis mughalazah. Maka ada tata caranya di dalam membersihkan ya. Maka tugas ini saya berharap kepada saudara untuk membuat satu buah video ya, bagaimana ketika saudara itu terkena baik memegang, menyentuh atau terkena cipratan ya, karena berdekatan dengan anjing atau habis memegang anjing itu sendiri. Ya mohon maaf, ini memang harus saya pertegas karena inilah hukum di dalam agama kita, agama Islam. Maka tutorialnya nanti saudara buat video, silakan direkam saudara ketika sedang melakukan pembersihan najis mughalazah. Kemudian link YouTube-nya nanti di-share di dalam komentar YouTube atau dimasukkan di dalam classroom
dan juga dimasukkan di dalam Facebook yang akan saya share. Kenapa demikian? Mudah-mudahan ditonton oleh orang banyak dan menjadi pahala amal jariah buat kalian sendiri. Itu maksudnya ya. Sekarang saya akan membawa saudara sekalian dalam sebuah video ya. Video ini bisa kalian lihat sendiri dan kalian maknai. Ini videonya. Ya, kita tentu menghindari hal ini ya. Kita sangat menghindari hal ini karena ini memang di dalam agama kita sangat dibatasi sekali karena ada hukum-hukumnya. Namun untuk mengantisipasi, kita selaku umat Islam tentu kita mengetahui ketika ada dari bagian kita terkena dengan najis mughalazah itu sendiri. Jadi supaya kalian bisa mengimplementasikan, saya ingin kalian buat satu video, silakan referensinya bisa dicari ya. Kalau di Indonesia umumnya menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Jadi bagaimana tata caranya itu nanti bisa saudara lihat baik di dalam kitab fikih atau di dalam kajian-kajian para ulama yang ada di YouTube. Silakan kalian lihat. Yang penting tata caranya benar ya. Benar dalam artian sesuai dengan aturan syariat Islam. Ya, ada tanah, ada air, bagaimana cara membersihkannya. Tidak hanya dialirkan saja, tetapi diusapkan tanah itu di bagian yang terkena najis. Nah, bagaimana kalau seperti bayi tadi? Nah, ya, itu menjadi salah satu kehati-hatian kita di dalam menjaga diri kita dan keluarga kita, sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selain kita sendiri, juga keluarga kita, ya generasi kita, lingkungan kita juga sama-sama kita pelihara dari murkanya Allah sehingga kita tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi ini saya berikan tugas kepada saudara. Kemudian saudara silakan buat tutorialnya, silakan buat rekamannya untuk cara membersihkan najis mughalazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.